Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arafat, salah satu mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Ekonomi Pertanian yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni, Magister Pertanian. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi sosial ekonomi pertanian masyarakat di Indonesia. Ya, menurut Mubianto tahun 1981, pertanian dalam arti luas meliputi pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti sempit yaitu perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan di bagian subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagian besar merupakan subsektor yang dikuasai oleh rakyat, baik dari sisi luas pertanian dan keterlibatan petani dalam kegiatan pertanian. Meskipun masyarakat menguasai sebagian besar kegiatan pertanian, namun kelompok ini juga menghadapi banyak permasalahan. Di sini ada persoalan dalam pertanian masyarakat di Indonesia. Itu ada 6. Satu itu kecilnya luas pemilikan lahan. Ini adalah permasalahan yang paling utamanya. Dengan bertambah jumlah rumah tangga petani gurem, luas lahan lebih kecil 0,5 hektar yang dimilikinya, yang disebabkan sebagian besar lahannya telah dijual kepada petani kaya. Luas lahan yang relatif kecil 0,5 sampai 1 hektar dan letaknya pun berpencar-pencar. Ini menyebabkan beban usaha tani menjadi semakin besar dan menyulitkan perkembangan pembangunan pertanian di Indonesia. Kedua, berikutnya ada usaha tani. Usaha tani ini merupakan usaha rumah tangga yang tujuan utamanya itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya akan makanan, kesehatan, pakaian, dan sebagainya. Kerja usaha tani dengan rumah tangga ini tidak dapat dipisahkan dan tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Ketiga, yaitu kekurangan modal. Kurangnya dalam modal membuat pengembangan usaha tani menyebabkan tingkat pendapatan petani relatif kecil atau relatif rendah, sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka atau kebutuhan keluarga mereka. Banyak petani yang terjerat dengan hutang dan menggantungkan hidupnya kepada bantuan tengkulak. Keempat, itu ada pengangguran tersembunyi. Tenaga kerja yang dimana mereka tidak bekerja secara penuh dari waktu ke waktu, itu ada beberapa penyebabnya. Ada beberapa penyebab munculnya pengangguran tersembunyi ini, yaitu yang pertama tadi ada luas usaha tani kecil, yang kedua ada tenaga kerja keluarga berlebihan, ketiga ada produksi musiman, dan terakhir ada industri kecil perdesaan yang tidak berkembang dengan baik. Yang kelima, itu ada perangkap kemiskinan. Kemiskinan di sektor pertanian bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial budaya, yang dimana para petani terperangkap dalam lingkaran hutang yang terselubung. Keenam, ada kemampuan manajerial petani rendah. Beberapa penduduk desa terpaksa untuk menjadi petani karena tidak mampu bersaing di sektor lain di daerah perkotaan, karena kita tahu di desa ini masih kurang sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Selanjutnya, masalah kemiskinan dalam pembangunan pertanian. Kemiskinan ini sebagai suatu masalah sosial. Kemiskinan ini sebagai suatu permasalahan yang kompleks dan tidak hanya mencakup masalah kondisi ekonomi penduduk, akan tetapi mencakup kurangnya pendidikan, kurangnya keterampilan, lemahnya semangat, kurang percaya diri, dan berbagai karakteristik sosial lainnya yang negatif. Kemiskinan dapat
dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu ada kemiskinan absolut, yang dimana kondisi penduduk tingkat konsumsi atau pendapatannya di bawah kebutuhan fisik minimum, kurang gizi, kurang pakaian, banyak penyakit, dan hidup di lingkungan kumuh. Selanjutnya ada kemiskinan relatif, yang dimana kondisi penduduk tingkat pendapatan atau konsumsi berada di bawah rata-rata konsumsi atau pendapatan masyarakat di sekitarnya walaupun telah melebihi kebutuhan fisik minimum. Yang ketiga ada kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang menempatkan seseorang berada pada posisi kurang menguntungkan atau disebut dengan miskin keturunan. Yang terakhir ada kemiskinan budaya. Kemiskinan budaya ini itu adalah yang disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang dianut seperti pesimistis, apatisme, percaya pada nasib, sehingga tidak mendorong seseorang berusaha lebih giat dalam memperbaiki nasib hidupnya yang ke depan. Baiklah, sekian dari video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.